Kami berdua sebetulnya nikah tahun 2002. Sampai saat ini kami bergumul untuk sebuah keturunan. Emang Tuhan tidak memberikan untuk buat saya. Tuhan belum memberikan kepada saya, tapi Tuhan mengirimkan. Tuhan belum mempercaya kepada saya, tapi Tuhan sudah mempercayakan kepada kami berdua untuk mengirimkan anak yang pada saat itu perlu dibimbing dan dibina dari umur 3 tahun sampai umur 1,5 tahun. Dan yang pertama itu anak yang memerlukan bapak dan ibu, karena bapaknya dan ibunya dalam keadaan pisah, broken. Dan puji Tuhan, anak itu udah saya adopsi nomor 1. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Shalom, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Pada saat ini kita sudah berada di Lampung dan kita akan mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa dari hamba Tuhan yang tentunya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sudah bersama dengan kita Ibu Pendeta Paulina Kawangmani. Shalom Ibu. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Ibu Paulina dipanggil Ibu Linda ya, Ibu Pendeta Linda. Karena itu nama yang dikenal oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Iya, nama yang indah tentunya ya. Puji Tuhan. Nah, pada saat ini juga sudah didampingi oleh Bapak Pendeta juga, Bapak Evangelis Philip Yoyon Sitorus. Ya, shalom Pak. Salam juga. Puji Tuhan. Panggilannya Bapak Pendeta Yoyon. Ya. Iya, puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, pada saat ini rekan-rekan Living for Christ Indonesia rindu untuk mendengarkan kesaksian dari kedua hambanya. Dan tentunya kesaksian yang bersama dengan Yesus kita bisa melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mulai dari Ibu Pendeta nih, Ibu Pendeta Linda ya. Nah, kita rindu untuk mendengarkan kesaksian dari Ibu. Bagaimana panggilan Tuhan kepada Ibu awal mulanya dalam pelayanan Ibu sampai saat ini. Ya, silakan Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Saya Pendeta Linda Kawangmani atau biasanya dipanggil juga Paulina Kawangmani. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dibentuk di salah satu sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Immanuel Nusantara, sama dengan suami, satu teologi. Kemudian tahun 2002 kami menikah dan puji Tuhan karena memang kerinduan suami untuk masuk ke Lampung dan suami terpanggil untuk melayani di bidang akademik pendidikan. Dan puji Tuhan tahun 2002 suami mendahului ke Lampung. Begitu selesai menikah di Nusa Tenggara Timur, NTT, kami langsung ke Lampung dan suami berkecimpung dengan pendidikan di tahun 2002. Kemudian saya pribadi bersyukur kepada Tuhan. Tahun 2007 saya ke sini, 2006-2007 saya ke sini dan bersama-sama Pendeta Hadi melayani di gereja Protestan Soteria atau dikenal GPSI di Lampung. Nah, kemudian dari tahun 2006 sampai dengan 2016 nih Pak. 2012 sampai 2016 saya dipercayakan untuk menggembalakan selama satu periode.
gereja Protestan memiliki periode satu periode itu 4 tahun. 4 tahun Iya. dari tahun Dari tahun 2012 2012 sampai 2016. 2016. Setelah pergantian penggembalaan yang ada, saya di posisi pendeta pelayan umum, membantu pelayanan gembala. Dan puji Tuhan saya didukung oleh yang pasti suami di dalam pelayanan yang ada, masih terus berjalan, dan puji Tuhan sampai hari ini kami bisa melayani bersama-sama. Puji Tuhan. Nah sekarang jemaat Tuhannya sudah berapa kakak Ibu? Kalau GPSI Kasih Setia dia punya 2 pos, yang satu di Budi Lestari, yang satu lagi di Bangun Rejo, masih daerah. Kalau Budi Lestari daerah Lampung Selatan, kalau Bangun Rejo itu Lampung Timur, ada sekitar Kalau dari Kasih Setia ke Bangun Rejo itu ada 6 kilo. 6 kilo. Kemudian kalau dari Kasih Setia ke Budi Lestari ini sekitar ada 15 kilo. 15 kilo. Iya, dua-duanya dilayani oleh Bapak dan Ibu Ya, gitu ya. waktu Pada periode saat kami. itu Iya, oke. 2012 sampai 2016. Dari berapa kakak? Waktu itu 15 kakak. Wow. 15 kakak, dan di pos yang ada yang ada di Bangun Rejo itu 8 kakak. Kemudian yang ada di Budi Lestari sekarang ini 3 kakak. Puji Tuhan. Gitu. Luar biasa. Luar biasa ya pelayanan dari ibu, dari bapak gitu. Nah kalau pada saat ini kan seperti yang Ibu Pendeta katakan tadi bahwa yang diberikan tanggung jawab sebagai gembala sidang adalah Ibu Pendeta Linda gitu ya, bersama dengan suami. Nah kebetulan yang saya dengar Bapak Pendeta Philip ini melayani di bidang akademik ya, Ya. Pak ya. Boleh diceritakan Pak? Setelah saya tamat dari teologi di Jakarta, saya datang ke Lampung 2002 tersebut yang sudah diutarakan oleh istri tadi. Sampai saat ini saya tetap melayani di pendidikan tersebut, yaitu akademi. Itu merupakan sebuah kebutuhan dari awal. Cita-cita saya itu bagaimana caranya untuk anak-anak tersebut bisa dilayani melalui akademi tersebut. Nah pada saat itu tahun 2002 itu SD tersebut membutuhkan guru agama awal-awalnya, karena pada saat itu banyak, sekitar ada anak hampir 20 kelas 1 sampai kelas 6. Terus kemudian tahun 2004-2005 itu ada sebuah SMA yang membutuhkan juga guru agama, sekitar kelas 1 sampai kelas 3 itu ada sekurang lebih 30-an pada saat itu. Nah akhirnya saya tetap mempertahankan untuk bagaimana caranya saya melayani, walaupun saya melayani di bidang akademik, namun saya tetap mensupport istri sebagai seorang hamba Tuhan. Ya puji Tuhan tahun 2014 melalui K2 kemarin Tuhan izinkan saya untuk diangkat menjadi seorang PNS melalui dari sarjana teologi tersebut. Padahal di Lampung Timur ini kalau untuk teologi menjadi seorang pegawai negeri itu susah sekali. Iya betul. Ya karena kami ini minoritas, kan menyadari hal itu nggak mungkin akan terjadi. Namun ya kan bersyukur itu sebuah mujizat dan keajaiban Amin. Tuhan yang nyatakan dalam diri saya untuk bisa melayani melalui akademi tersebut dan bisa menopang dan mensupport istri selaku seorang hamba Tuhan. Wow. Itu juga luar biasa. dari tahun 2009 kami juga mengambil anak-anak asuh yang ada yang membutuhkan bagaimana mereka itu mendapatkan pendidikan yang layak. Dan puji Tuhan anak-anak dari Papua yang dikirim oleh seorang orang teman yang ada, mereka kirimkanlah kepada kami. Sampai saat ini masih tetap ada. Berapa anaknya? Dulu ada 13. Puji Tuhan mereka udah sekolah, udah tamat, ada yang sampai kuliah di UKI, ada yang sampai di UI. Ya, terus sampai saat ini tinggal 5 anak. Wow luar biasa, puji Tuhan ya. Masih Ya. enggak. Iya rumah singgah ya Iya. lebih tepatnya gitu ya. Rumah singgah pengharapan. Komplit sekali ya. Jadi ibu pendeta yang mengurus dalam penggembalaan gereja dan bapak dipakai Tuhan dalam bidang akademik, yaitu mencerdaskan kehidupan Betul. bangsa tentunya ya. Passionnya memang di mengajar Ya. gitu ya. Yang Tuhan berikan
keahlian, artinya Tuhan berikan karunia untuk mengajar gitu ya. Luar biasa, apalagi bisa mensupport pelayanan istri ya. Nah, kalau misalnya kita dengarkan kan ada kan tanda kutip asumsi orang kan mengatakan bahwa oh kalau sudah menikah harusnya suami yang jadi pendeta begitu ya. Nah, Ibu bisa diceritakan apakah ada jenjang-jenjangnya dalam kependetaan gitu ya? Iya, dalam organisasi Gereja Protestan Soteria Indonesia atau GPSI itu adalah gereja yang presbiterial sinodal, artinya pelayanan yang ada itu dimonitoring oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Nah, bagi saya sebagai seorang mahasiswa teologi yang terpanggil untuk menggembalakan, saya mempunyai kerinduan untuk bergabung ke organisasi ini. Ketika kami menikah, suami juga mempunyai kerinduan untuk bersama-sama melayani. Tetapi di dalam perjalanannya Tuhan memberikan yang terbaik menurut Tuhan kepada suami. Oleh karena itu di dalam pelayanan yang ada sebenarnya support dari teman-teman dalam organisasi GPSI untuk menghendaki suami untuk berkecimpung di dalam organisasi gereja itu ada. Tapi seperti yang diceritakan dengan realita yang ada, dan saya melihat Bu itu adalah mujizat Tuhan ya diberikan kepada suami. Akhirnya suami hanya mendukung. Tetapi di dalam organisasi GPSI ini, kalau misalnya suami memiliki kerinduan untuk masuk di dalam organisasi, bisa menjadi pendeta GPSI. Oke, puji Tuhan. Jadi itulah seperti penjelasannya ya. Gitu. Luar biasa sekali. Kan Tuhan memakai kita setiap pribadi itu beda-beda ya. Pemakaian Tuhan pasti berbeda-beda. Tuhan memakai Ibu untuk mengembalakan jemaat. Tuhan memakai Bapak Philip untuk membimbing atau mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, dan sama-sama itu adalah pelayanan ya. Luar biasa sekali. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pemakaian Tuhan itu beragam ya. Pemakaian Tuhan itu berbeda-beda, tapi satu tujuannya yaitu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow. Nah, ini menarik sekali ini Bu, dalam Ibu mengembalakan jemaat ya. Pasti dong ada kendala yang pernah dialami di saat menggembalakan jemaat Tuhan. Kendala yang ada Bu, kalau saya bisa menyampaikan bahwa di dalam setiap pelayanan itu pasti mempunyai kerinduan untuk mengadakan setiap komisi atau setiap kategori pelayanan, misalnya pemuridan ya. Yang saya bersama suami lakukan di rumah itu bagi saya adalah pemuridan kepada anak-anak. Betul. Ya. Nah, kerinduan ini sebenarnya sangat bisa diterapkan di gereja. Nah, tapi itulah Bu, kendala saya ketika kita membuat akan kegiatan seperti itu, sekian persen saja yang bisa mendukung. Oke, supportnya kurang. Seperti itu. Dan saya mulai menganalisa bersama suami, mungkin juga Bu, maaf, dari SDM mungkin seperti itu. Tapi kami tidak patah semangat dengan berbagai strategi, lebih diperbanyak waktu ketika kami kunjungan. Nah, sebagai seorang pendeta Pelum, saya bersama suami memperbanyak waktu untuk dapat memuridkan itu ketika perkunjungan. Dan puji Tuhan, mungkin secara prosentase nggak seberapa, tapi kami melihat bahwa Tuhan tetap menolong. Amin. Bagi kami, kalau moto bagi suami mungkin lain, beda. Saya, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahasa yang sering saya gunakan, Tuhan selalu menghidupkan saya untuk menjadi berkat. Ngomong seperti ini agak-agak saya orangnya melo Bu. Dan pelayanan yang ada ketika Tuhan memakai kami di dalam pelayanan, mengangkat akan pekerjaan pelayanan daripada suami dalam penginjilan. Bagi saya penginjilan dalam bidang pendidikan, saya merasa bahwa bersama suami kita harus mempunyai tema di dalam keluarga. Puji Tuhan Bu, dengan campur tangan Tuhan yang luar biasa. Bagi kami campur tangan Tuhan dalam kehidupan itu bukan melihat hal-hal yang enak-enak, tetapi kami tetap mempunyai moto diberkati untuk memberkati. Dan saya sangat-sangat yakin banget apa yang Ibu katakan tadi, kita jangan berharap kepada manusia. Maaf ya, karena Bapak, jangan berharap kepada manusia, tetapi berharap kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan.
Betul. Dan mungkin saya bisa jujur mengatakan bahwa pelayanan dalam anak rumah singgah ini sampai hari ini kami tidak ada support. Ya, Tidak ada donatur. Tuhan memakai suami sebagai support Tuhan. Wow. Itu yang saya bisa dapat pahami dalam kehidupan. Sekali lagi Bu, saya mau menggarisbawahi kalimat Ibu bahwa kami tidak berharap kepada manusia, kami berharap kepada Tuhan. Yes. Dan puji Tuhan, apa Ya. yang bisa kita terapkan di dalam kegiatan anak-anak, Pak, bisa Bapak ceritakan? Ya, saya tambah lagi tantangan atau kendala yang saya hadapi adalah ada dua hal, dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam itu mungkin hal-hal yang sepele yang seharusnya tidak terjadi itu akan terjadi. Namun kami sekeluarga itu bagaimana caranya itu membackup jangan sampai itu mengulang apa itu terjadi dalam kehidupan saya di dalam pelayanan. Kalau dari luar itu pasti karena apa? Banyak hal-hal pribadi-pribadi yang mungkin kurang yakin atau mungkin kurang memahami akan arti pelayanan. Karena yang saya hadapi adalah selain orang satu iman juga orang-orang yang tidak seiman. Nah, orang-orang yang dari luar tersebut itulah yang selalu melakukan yang sepertinya untuk kami tidak tetap melayani, tapi kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani, karena mutu kami adalah jangan kecut dan tawar hati di dalam Yosua 1 ayat 9 itu kemanapun kamu akan pergi, langkah Tuhan akan menyertai kamu. Yes. Itu yang menjadikan kekuatan buat saya, sehingga apapun yang saya hadapi di dalam pelayanan di gereja maupun dimanapun berada, di pendidikan pun kami tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus Kristus, karena karena beliau yang memanggil saya, beliau yang mau bertanggung jawab kepada saya, dan beliau juga yang memilih saya untuk menjadikan seorang hamba. Dan sehingga kami bisa sampai saat ini dan bisa bertemu dengan ibu dan kru yang ada ini sangat luar biasa. Ini bukan rencana saya berdua, tetapi ini saya yakin ini Tuhan mempunyai rencana buat kami berdua dan untuk orang-orang yang ada sekitar kami, untuk kami buat Amin. Amin. Wow. bersyukur kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kami berdua sampai saat ini. Dan satu hal Ibu, kami berdua sebetulnya nikah tahun 2002. Sampai saat ini kami bergumul untuk sebuah keturunan. Namun Tuhan tidak memberikan kepada saya. Tuhan belum memberikan kepada saya, tapi Tuhan mengirimkan. Tuhan belum mempercaya kepada saya, tapi Tuhan sudah mempercayakan kepada kami berdua untuk mengirimkan anak yang pada saat itu perlu dibimbing dan dibina dari umur 3 tahun sampai 12 tahun. Dan yang pertama itu anak yang memerlukan bapak dan ibu, karena bapaknya dan ibunya dalam keadaan pisah, broken. Dan puji Tuhan, anak itu udah saya adopsi nomor 1, dan sekarang kuliah di UI, ngambil hukum. UKI, ngambil hukum yang sekarang udah semester 5. Dari kecil, dari umur 3 tahun saya ambil. Terus yang kedua adalah anak seorang hamba Tuhan yang notabene mengalami sakit kanker darah, leukemia. Pada saat itu anak itu umur 2 tahun setengah. Setelah itu bapaknya meninggal. Anak itu membutuhkan kasih sayang. Anak kami ambil seorang perempuan. Dan sampai saat ini anak itu sudah kelas 2 SMA. Wow. Dan 2 anak itulah yang menjadikan mutiara buat kami. Kebanggaan. Dan mereka lah yang bisa menguatkan kami terus-menerus untuk bisa kami bertahan di dalam pelayanan. Wow. Dan mereka berdua lah juga yang menjadikan inspirasi kami berdua, yang Tuhan kirimkan malaikat kecil tersebut kepada kami. Dan mereka berdua juga lah yang menjadikan anak kami kandung secara rohani. Walaupun secara darah tidak itu, tapi secara rohani sampai saat ini kami terus. Wow. Dan selain itu juga dari situ anak-anak 13 itu yang kirimkan oleh malaikat Tuhan untuk kami bentuk sampai saat ini. Dan mereka sampai saat ini satu persatu sama tamat SMA, kuliah, ada yang bekerja. Kami hanya mengandalkan kekuatan saya dari Tuhan.
Dan puji Tuhan tahun 2014 itu yang Tuhan izinkan kami pribadi untuk diangkat jadi pegawai negeri tersebut. Dan hanya berapa gaji pegawai negeri itu, tapi saya tidak melihat seperti itu karena tema kami diberkati untuk memberkati. Amin. Itu saja. Amin. Itulah buah dari kesetiaan oleh Bapak dan Ibu Pendeta ya, luar biasa. Walaupun secara manusia mungkin tidak mempunyai keturunan, tetapi Tuhan mempercayakan anak-anak rohani yang luar biasa. Tuhan mempercayakan anak-anak yang butuh uluran tangan. Ada kasih Bapa luar biasa. Makanya di sini kita melihat bahwa Bapak dan Ibu bisa mengasihi, walaupun secara manusia itu anak orang lain, tetapi mengasihi bahwa kita memiliki kasih Bapa dalam hidup kita. Wow, yes, luar biasa. Makanya Tuhan selalu menyertai pelayanan Bapak Ibu. Wow, keren. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Dan apapun yang kita alami pada saat ini, itu semua ada rencana Tuhan yang begitu indah ya. Tuhan mengirimkan atau Tuhan menjadikan anak-anak rohani Bapak menjadi suatu kebanggaan. Anak yang luar biasa, anak yang berhasil. Ya, puji Tuhan luar biasa. Nah pada saat ini Pak, Ibu dulu deh, Ibu Pendeta. Ada kerinduan terbesar Ibu Pendeta untuk jemaat Tuhan pada saat ini? Ya, kerinduan saya terbesar buat jemaat yang ada, tetap setia di dalam Tuhan. Andalkan kekuatan iman. Amin. Karena kami terlebih dahulu sudah mengalami. Itu aja Bu, 2 hal. Wow, kerinduan Ibu Pendeta mengatakan kepada jemaat Tuhan bahwa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, bahwa saat kita mengandalkan Tuhan ada berkat-berkat Tuhan. Dan Ibu Pendeta mengatakan bahwa kita diberkati untuk memberkati orang lain. Wow, luar biasa. Nah Bapak Pendeta Philip, ada kerinduan terbesar Bapak Pendeta dalam melayani anak-anak pada saat ini? Ya, dengan kerendahan hati, hal yang terbesar buat saya adalah bagaimana bila mana saya seperti mereka itu, apa yang harus saya hadapi, dan bagaimana kalau saya seperti mereka, apa yang saya harus lakukan. Jadi saya harus empati dengan anak-anak tersebut, karena mereka itulah tonggak bangsa negara Indonesia. Yes. Dan mereka lah cikal bakal penerus bangsa, dan mereka cikal bakal mutiara-mutiara yang perlu diasah dan mutiara-mutiara yang perlu ditata untuk menjadikan mutiara yang indah di jemaat maupun di negara dan nusa dan bangsa negara kita Indonesia ini. Amin. Satu, jangan selalu mengandalkan manusia tetapi mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menyertai untuk anak tersebut. Yes. Itu saja yang saya harapkan. Yang penting saya empati dengan anak tersebut, anak didik yang ada di sekolahan maupun di dalam rumah. Yes. Apapun yang mereka alami saya juga mengalami, karena mereka juga ciptaan Tuhan, saya juga ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh pilih-pilih. Benar. Mereka hitam, mereka putih, mereka keriting, mereka lurus, sama di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang menjadikan kerinduan saya untuk anak-anak didik saya. Yes. Sikap inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak bangsa. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada hari ini. Sebenarnya kita ingin bicara lebih banyak lagi ya. Rasanya bergebu-gebu ini untuk melayani Tuhan. Apalagi lihat Ibu Pendeta yang begitu semangat melayani Tuhan. Bapak Pendeta yang begitu semangat melayani Tuhan dalam bidang akademik yang Tuhan percayakan. Karena kita percaya bahwa setiap karunia Tuhan berbeda-beda. Dan kita pakai semua itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Paulina dan Bapak Evangelis Yoyon. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita percaya bahwa apapun yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan menyediakannya. Amin. Tuhan memberkati ya Ibu dan jemaat serta anak-anak yang dibina pada saat ini. Puji Tuhan, rekan-rekan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Bagaimana hamba-hamba Tuhan ini melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan.
dengan apa yang Tuhan berikan untuk memakai karunia itu dalam hidup mereka. Karena kita percaya bahwa ketika kita memakai karunia yang Tuhan sudah percayakan untuk kita, maka Tuhan akan memberkati dan akan melipat kali gandakan. Dan puji Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mensupport pelayanan beliau, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati. Maju terus di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Only for you.